Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan membahas strategi dan model pembelajaran. Ini saya akan membahas khususnya model pembelajaran Project Based Blended Learning. Ada beberapa poin hal penting saya akan bahas kali ini. Pertama ada definisi, kedua ada konsep, lalu yang ketiga ada kelebihan, yang keempat ada kekurangan, kelima ada kelayakan dari blended learning itu sendiri. Baik, yang pertama ada definisi. Apa sih blended learning itu? Blended learning berasal dari kalimat bahasa Inggris blended, yang artinya blended itu mempunyai arti campuran. Dalam hal ini, campuran antara pembelajaran kontekstual dengan pembelajaran modern. Menurut Driscoll tahun 2002, blended learning merupakan pembelajaran yang mengkombinasikan atau menggabungkan berbagai teknologi berbasis web untuk mencapai tujuan pendidikan. Lalu, menurut Thorne tahun 2013, blended learning sebagai campuran dari teknologi e-learning dan multimedia seperti video streaming, virtual class, animasi teks online yang dikombinasikan dengan bentuk-bentuk tradisional pelatihan di kelas. Dapat disimpulkan dari pengertian dari para ahli di atas, blended learning memiliki pengertian penggabungan antara pembelajaran online dan tatap muka dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang canggih untuk menjadi sebuah media pembelajaran. Dalam hal ini, teknologi berperan penting dalam pembelajaran blended learning. Lalu yang kedua ada konsep. Apa sih konsep dari blended learning itu sendiri? Ada beberapa konsep dari blended learning itu sendiri. Dari beberapa pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran blended learning memiliki 3 komponen, yaitu online learning atau e-learning. Lalu yang kedua ada pembelajaran tatap muka. Lalu yang ketiga ada belajar mandiri. Menurut jurnal Mubarak, Arthur, dan Handoyono tahun 2018, pembelajaran e-learning merupakan pembelajaran yang fleksibel karena pengajar dan pembelajar dapat mengakses tanpa terhalang waktu dan tempat. Jadi, di blended learning ini, khususnya di online learning atau e-learning, pembelajar dan pendidik dapat mengakses kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja. Kemudian, dapat disimpulkan bahwa dalam pembelajaran daring berbasis teknologi terdapat sebuah konsep, yaitu anyone, siapa saja dapat belajar anywhere, di mana saja. Kemudian anytime, kapan saja. Nah, itu konsep dari pembelajaran blended learning. Kemudian, setelah adanya konsep, di dalam blended learning akan terjadi sebuah interaksi antara peserta didik, kemudian pendidiknya tidak dibatasi ruang dan waktu. Jadi, dalam blended learning itu, peserta didik dan pendidik tidak dibatasi dengan adanya ruang dan waktu. Nah, menurut Albion tahun 2018 mengklasifikasikan 4 jenis interaksi. Yang pertama, ada interaksi peserta didik dengan konten merujuk pada pengguna yang terikat dalam informasi instruksional. Jadi,
Di interaksi yang pertama ini, peserta didik berinteraksi dengan konten dari pendidik. Pendidik yang telah membuat konten uh, akan memberikan dan menumbuhkan interaksi serta didik terhadap konten yang telah dibuatnya itu. Lalu yang kedua ada interaksi peserta didik dengan interface teknologi. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran atau interaksi peserta didik dengan interface teknologi tersebut bisa disebut jenis interaksi yang lain. Interaksi jenis ini dapat terjadi dalam pembelajaran online. Jadi, interaksi yang kedua ini yang dimaksud adalah interaksi saat pembelajaran online. Jadi saat pertemuan dengan didik akan terjadi interaksi antara peserta didik dan pendidik di dalam pembelajaran online itu sendiri. Lalu yang ketiga ada interaksi dengan instruktur, merupakan metode atau cara instruktur mengajar, membimbing, dan mendukung peserta didik. Di dalam interaksi ketiga ini, instruktur merupakan metode atau cara instruktur mengajar, membimbing, dan mendukung peserta didik. Lalu yang keempat adalah interaksi peserta didik. Dengan peserta didik merupakan cara peserta didik dalam berkomunikasi dengan sesama peserta didik dalam proses pembelajaran. Jadi yang dimaksud keempat ini adalah di sebuah pembelajaran terdapat interaksi antara peserta didik dengan peserta didik. Bisa disebut juga kolaborasi. Dalam lingkungan sekolah atau perguruan tinggi negeri, peserta didik diwajibkan untuk berkolaborasi dengan peserta didik lainnya agar mengembangkan kreativitas, inovatif, serta rasa percaya diri yang tinggi. Kemudian ada 5 tahapan blended learning. Yang pertama ada live event, yang kedua ada self-paced learning, yang ketiga ada collaboration, yang keempat ada assessment, kelima ada support material. Oke, langsung saja. Apa sih live event itu? Live event itu adalah pembelajaran sinkronus dalam waktu dan tempat yang sama ataupun di waktu yang sama namun di tempat yang beda, seperti yang sudah kita jalankan pembelajaran jarak jauh selama pandemi ini. Jadi pembelajaran jarak jauh selama pandemi ini menerapkan pembelajaran sinkronus dalam waktu dan tempat yang sama ataupun di waktu yang sama namun di tempat yang beda. Pembelajaran jarak jauh yang sudah kita jalani selama pandemi itu menerapkan di waktu yang sama namun di tempat yang beda. Selanjutnya yang kedua ada self-paced learning, yaitu mengkombinasikan dengan pembelajaran mandiri self-paced learning yang kemungkinan peserta didik dapat belajar kapan saja dan di mana saja. Di poin kedua ini, peserta didik diwajibkan untuk memiliki jiwa mandiri untuk mengembangkan ilmunya melalui teknologi yang sudah berkembang pesat saat ini. Lalu peserta didik bisa kapan saja menggali informasi di internet dan di mana saja, asalkan memiliki jaringan yang cukup bagus. Yang ketiga ada collaboration.
pada tahap ini, peserta didik berkolaborasi antara pendidik dan peserta didik, lalu peserta didik dan peserta didik. Jadi pada tahap ini, pendidik dan peserta didik berkolaborasi untuk eh, untuk menciptakan pembelajaran yang pembelajaran yang berkualitas. Serta sesama peserta didik sudah seharusnya berkolaborasi untuk tercapainya pembelajaran. Lalu ada asesmen. Apa sih asesmen ini? Pada tahap ini, pendidik harus mampu mengkombinasikan jenis asesmen yang baik secara online maupun offline, memiliki sifat tes maupun non-tes. Jadi, di asesmen ini, pendidik uh, mampu mampu mengkombinasikan mengkombinasikan untuk untuk tes serta didik yang sifatnya online ataupun online untuk mengetahui kemampuan dan kualitas dari peserta didik itu sendiri. Lalu yang terakhir ada support material. Di sini tahapan yang paling penting untuk pendidik karena pendidik harus sudah mempersiapkan bahan ajar berbentuk digital. Kenapa berbentuk digital? Karena ketika bahan ajar yang berbentuk digital ini mempermudah peserta didik untuk mengakses online maupun offline. Jadi, jika sebaliknya, ketika pendidik hanya mempunyai bahan ajar yang bersifat 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 hard copy dan tidak digital. Maka apa yang terjadi ketika hilang? Pendidik serta didik tidak dapat bisa mengakses atau mendapatkan bahan ajar itu. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada sintak dari blended learning. Yang pertama ada seeking of information, yang kedua ada acquisition of information, yang ketiga ada synthesizing of knowledge. Baik, saya akan bahas ketiga sintak blended learning ini. Yang pertama, apa sih seeking of information itu? Seeking of information itu adalah sebuah pencarian informasi dari berbagai sumber, baik media offline maupun online, dengan berdasarkan relevansi, validitas, reliabilitas, konten, dan kejelasan akademik. Jadi, pada seeking of information ini, peserta didik bebas mencari informasi melalui media online atau media offline untuk menggali informasi lebih banyak dan mengembangkan kemampuan dan ilmu yang peserta didik miliki sehingga wawasannya semakin luas. Yang kedua ada acquisition of information. Di sini yang dimaksud adalah menentukan, memahami, serta mengkonfrontasikannya dengan ide atau gagasan yang telah ada dalam pikiran. Kemudian menginterpretasikan informasi atau pengetahuan dari berbagai sumber yang tersedia sampai mereka mampu mengkomunikasikan kembali dan menginterpretasikan ide-ide dan hasil interpretasinya menggunakan fasilitas online ataupun offline. Jadi, di contoh kedua ini, ketika pendidik membuat suatu konten pembelajaran, peserta didik diharapkan memberi tanggapan
komentar, serta saran untuk untuk materi yang diberikan dari pendidik. Eh, Lalu peserta didik lain dapat dapat menanggapi komentar yang komentar yang muncul di kolom komentar. Nah, itu contoh dari acquisition of information. Lalu yang terakhir ada synthesizing of knowledge. Apa sih synthesizing of knowledge? Yaitu mengkonstruksi atau merekonstruksi pengetahuan melalui proses asimilasi dan akomodasi bertolak dari hasil analisis, diskusi, dan perumusan kesimpulan dari informasi yang diperoleh. Kembali dan menginterpretasikan ide-ide dan hasil interpretasinya menggunakan fasilitas online ataupun offline. Jadi, di contoh yang terakhir ini, ketika pendidik memberi tugas kelompok kepada peserta didik, peserta didik itu sudah menyelesaikan tugas kelompok itu, lalu menerangkan dan memaparkan di depan kelas. Itu kalau offline. Lalu kalau online-nya itu peserta didik yang sudah diberi tugas kelompok oleh pendidik diharapkan memaparkan kembali ke teman-temannya di media online seperti Google Classroom, Google Meet, atau LMS, dan sebagainya. Nah, itu 3 sintaks dari blended learning. Nah, ini sintaks seeking of information yang sudah tadi saya jelaskan. Kegiatan pembelajarannya itu kalau offline, peserta didik mendengarkan penjelasan pendidik, kemudian mencoba menjawab pertanyaan yang diajukan pendidik. Jadi, pada saat pendidik sudah selesai menjelaskan materi di depan peserta didik kemudian mencoba menjawab pertanyaan yang diajukan pendidik atau mengajukan pertanyaan ke pendidik. Lalu saat online atau pembelajaran jarak jauh yang sudah kita jalani saat ini, peserta didik mencari sumber informasi dari berbagai media baik online maupun offline terkait topik yang dibahas pendidik. Kemudian pembelajar memberi tanggapan pada konten atau blog pendidik. Yang sudah saya jelaskan tadi, jadi kegiatan pembelajarannya ini ketika online, ketika pendidik membuat blog atau konten di Google Classroom atau YouTube, pendidik diharapkan mengomentari, lalu memberi tanggapan terhadap konten yang pendidik buat. Lalu pengalaman belajarnya adalah syntax seeking of information ini membuat peserta didik mendorong rasa inovasi dan kreativitas pembelajar mencari sumber belajar dengan topik yang ditentukan pendidik. Lalu yang kedua, mendorong proses berpikir kritis pembelajar. Lalu yang ketiga ada mengembangkan kemampuan pembelajar untuk menghubungkan topik yang dibahas di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di contoh ketiga ini, ketika pendidik memberikan topik, peserta didik bisa
memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari dari topik tersebut. Jadi menghubungkannya. Lalu yang keempat ada meningkatkan rasa percaya diri yang lebih baik. Jadi ketika memberi tanggapan atau saran di konten pendidik, itu akan meningkatkan rasa percaya diri yang lebih baik dari pembelajar. Lalu apa sih kompetensi di abad 21-nya? Yaitu bisa peserta didik atau pembelajar bisa memiliki communication yang tinggi karena dari berlatih percaya diri untuk dapat menjalin komunikasi baik dengan pendidik. Lalu selain communication yang didapat dari peserta didik juga mendapat critical thinking. Kenapa? Karena peserta didik diharapkan berpikir keras dan kritis untuk mencoba menjawab pertanyaan atau mengajukan pertanyaan kepada pendidik. Jadi, pendidik setelah membuat konten, peserta didik harus berpikir keras dan kritis untuk mencoba jawab pertanyaan atau mengajukan pertanyaan ke konten pendidik yang telah dibuat itu. Lalu apa sih pendekatan saintifiknya? Pendekatan saintifiknya itu adalah mengamati. Yang pertama ada mengamati. Peserta didik pertama itu mengamati informasi dari berbagai media online maupun offline, lalu mengasosiasikan, lalu mendiskusikan yang peserta didik mendiskusikan informasi yang didapat dari berbagai media, lalu mengkomunikasikannya dengan baik. Kemudian ada syntax acquisition of information. Kegiatan belajarnya yaitu jika offline, serta didik mendiskusikan hasil belajar mandiri secara kelompok terdiri dari 2-4 orang. Kemudian menginterpretasikan dan mengelaborasi informasi secara berkelompok. Lalu, jika online, serta didik mendiskusikan materi dari konten pendidik dengan mengomentari konten pendidik, lalu serta didik lain dapat menanggapi tanggapan yang masuk secara bersamaan. Lalu ada pengalaman belajarnya. Yang pertama ada membangun kemampuan untuk elaborasi dan analisa. Yang kedua, untuk mendorong pembelajar untuk berpikir kritis. Lalu yang ketiga ada menumbuhkan kemampuan pembelajar untuk dapat menentukan keputusan. Jadi contoh dari yang ketiga ini, pendidik memberi konten materi kepada peserta didik, lalu peserta didik harus berani dan kreatif untuk dapat menentukan keputusan, memberikan pertanyaan dan tanggapan kepada pendidik. Lalu yang keempat ada membangun pembelajar untuk kerjasama. Yang keempat ini pembelajar diharuskan untuk bekerja sama karena dalam kegiatan pembelajaran pendidik memberikan perintah membuat 2-4 orang untuk mendiskusikan materi yang pendidik kasih. Lalu apa sih kompetensi abad di 21-nya? Yang pertama, peserta didik akan mendapat communication, yaitu berlatih percaya diri untuk dapat menjalin komunikasi baik
dengan pendidik. Lalu apalagi sih? Enggak. Lalu serta didik akan mendapat critical thinking, yaitu berpikir keras dan kritis untuk mencoba mengomentari konten materi yang pendidik buat. Lalu memberikan tanggapan. Setelah itu ada kreatif. Peserta didik akan menumbuhkan jiwa kreatif dan berlatih untuk menciptakan gagasan atau tanggapan terhadap sesuatu. Lalu yang keempat ada collaboration. Di sini peserta didik berlatih bekerja sama antara peserta didik. Di dalam satu kelompok itu akan terjadi sebuah kerjasama antara sesama peserta didik dan bertukar pikiran serta wawasan yang yang setelahnya itu akan jadi satu untuk dikumpulkan ke pendidik. Setelah itu, apa sih pendekatan saintifiknya? Pendekatan saintifiknya itu adalah mengamati, lalu serta didik mengasosiasikan, lalu mendiskusikan. Setelah mendiskusikan, peserta didik mengkomunikasikan dengan baik. Lalu ada sintak yang ketiga, yaitu the sensing of knowledge. Kegiatan pembelajarannya dari the sensing of the knowledge ini, jika offline, peserta didik memaparkan hasil diskusi kelompok ke depan kelas. Jadi setelah sintaks yang kedua tadi sudah membuat kelompok dan berdiskusi kelompok, mendiskusikan suatu materi dari pendidik. Lalu di sintak yang ketiga ini, peserta didik diminta untuk memaparkan materi hasil diskusi dari kelompok yang tadi ke depan kelas. Lalu jika online, peserta didik mengunggah materi atau diskusi kelompok ke blog pendidik. Jadi artinya apa? Jika online ini seperti sekarang, pandemi yang masih di mana-mana. Jadi berbasis online. Jadi peserta didik tidak bisa mengumpulkan hasil diskusi kelompok langsung ke pendidik karena sedang pandemi. Kegiatan belajarnya mensiasati dengan kegiatan online, yaitu dengan mengunggah materi atau diskusi kelompok ke konten pendidik seperti Google Classroom, Microsoft Teams, lalu ada LMS. Nah, itu fasilitas kegiatan pembelajaran online. Lalu pengalaman belajarnya apa sih yang didapat dari peserta didik di sintak yang ketiga ini? Yang didapat itu adalah membangun rasa tanggung jawab, karena di sini artinya apa? Karena di dalam diskusi kelompok itu kita dituntut untuk tanggung jawab menyelesaikan tugas apa yang diberikan dengan teman-teman kita, lalu mengumpulkannya dengan tepat waktu. Lalu yang kedua ada mendorong pembelajar untuk berpikir kritis. Artinya apa? Pembelajar ini harus berpikir kritis dalam berdiskusi sesama peserta didik yang akan dikumpulkan hasil diskusinya itu ke pendidik. Lalu yang ketiga ada menumbuhkan kemampuan pembelajar untuk dapat menentukan keputusan. Di sini artinya apa? Peserta didik dituntut untuk menentukan keputusan. Jadi kapan harus peserta didik itu berdiskusi terhadap temannya, lalu
hasil diskusinya dikirim ke konten pendidik. Lalu yang keempat ada membangun pembelajar untuk kerjasama. Nah, di sini masih sama dengan sintaks yang kedua karena sifatnya masih di diskusi kelompok. Di dalam diskusi kelompok itu, peserta didik peserta didik peserta didik didorong untuk kerjasama antara sesama peserta didik. Nah, lalu ada nggak sih kompetensi di abad 21-nya di sintak 3 ini? Jelas ada, yaitu communication. Nah, kenapa communication? Karena peserta didik dapat berlatih percaya diri untuk dapat menjalin komunikasi baik dengan pendidik ataupun sesama peserta didik. Jadi di communication ini, di communication ini di sekolah atau perguruan tinggi, kita kita sebagai peserta didik dan pendidik sudah seharusnya berlatih percaya diri untuk dapat menjalin komunikasi terhadap sesama karena ini menjadi sebuah kompetensi di abad 21. Lalu yang kedua ada critical thinking. Apa sih yang dimaksud critical thinking? Jadi, peserta didik itu dapat berpikir keras dan kritis untuk mencoba jawab pertanyaan atau mengajukan pertanyaan kepada pendidik. Tidak ketinggalan critical thinking ini ya, karena critical thinking ini penting di dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena jika kita memiliki rasa critical thinking yang tinggi, kemungkinan besar wawasan kita akan luas. Karena apa? Sering bertanya dan ingin tahu yang tinggi. Lalu yang ketiga ada kolaborasi. Tidak ketinggalan juga halnya dengan kolaborasi. Karena apa? Kolaborasi juga sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan bermasyarakat. Seperti berlatih bekerja sama antara peserta didik. Nah, itu contoh di perguruan tinggi. Jika di kehidupan bermasyarakat, kolaborasi juga diterapkan pada bergotong royong untuk membersihkan lingkungan sekitar, seperti yang diadakan oleh RT, RW, dan lurah. Selanjutnya ada pendekatan apa sih? Ada nggak sih pendekatan saintifiknya? Jelas ada, yaitu peserta didik dari mulai mengamati, mengasosiasikannya, lalu peserta didik dapat mencoba, setelah mencoba dapat mendiskusikan, lalu setelah mendiskusikan peserta didik antara sama dapat mengkomunikasikan dengan baik. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu kelebihan dari blended learning itu sendiri. Apa saja sih kelebihan dari blended learning sendiri? Apakah ada kelebihan dari blended learning itu sendiri? Jelas ada. Kelebihannya yaitu yang pertama, mengurangi angka penyebaran kasus COVID-19. Yang berbicara tentang COVID-19 ini, dari mulai 2019, kasus COVID-19 ini terus merajalela dan meningkat. Kemudian, blended learning ini sangat cocok untuk dunia pendidikan dan kegiatan belajar mengajar yang berbasis internet atau e-learning. Karena apa? Karena jika tetap diterapkan untuk tatap muka dan tidak adanya keputusan dari pemerintah untuk pembelajaran jarak jauh, itu akan menyebabkan hal-hal yang berbahaya
hal-hal yang berbahaya dan meningkatkan angka penyebaran kasus COVID-19. Jadi seperti itu. Lalu lalu yang kedua ada efisien waktu. Efisien waktu ini, jadi ketika kita jadi ketika kita pembelajaran jarak jauh ini sangat minim sekali dan sangat bermanfaat sekali waktunya untuk berdiskusi, mencari informasi di berbagai sumber media. Kemudian jika tetap di jika tetap di, di diterapkan pembelajaran tatap muka, waktu ini bisa menjadi sangat boros dan sangat tidak efisien. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada efisien biaya. Ketika eh, ketika pembelajar dan pendidik menjalani pembelajaran tatap muka seperti normalnya pembelajaran saat itu sebelum pandemi, akan sangat banyak biaya yang dikeluarkan seperti biaya transportasi, lalu biaya biaya administrasi untuk ngeprint dan segala macam, terus biaya makan. Nah, itu biayanya tidak efisien. Lalu ketika pembelajaran jarak jauh ini diterapkan dan pemerintah memberi keputusan kepada seluruh dunia pendidikan untuk menjalani pembelajaran jarak jauh ini akan sangat efisien biaya yang dikeluarkan dari pembelajar, pendidik, serta pegawai kependidikan lainnya. Karena itu semua dari biaya makan, transportasi, serta administrasi akan di akan disalurkan menjadi biaya kuota. Bahkan biaya kuota saja sudah dibantu oleh pemerintah. Lalu bukan bukan jadi suatu alasan untuk bermalas-malasan untuk menjalani pendidikan karena pemerintah sudah mendukung pembelajaran jarak jauh ini hingga hingga mengurangnya angka penyebaran kasus COVID-19 dan dan pemerintah serta masyarakat Indonesia mengharapkan pembelajaran tatap muka segera di segera dijalankan dan kasus COVID-19 ini segera pergi dari Indonesia. Lalu ada wawasan yang luas. Nah, salah satu kelebihan dari blended learning ini adalah mendapat wawasan yang luas. Karena apa? Di di kelebihan yang satu ini, di kelebihan yang satu ini, blended learning merupakan eh, pembelajaran yang sangat cocok untuk kaum milenial dan pembelajaran jarak jauh karena kita karena karena pembelajar dan pendidik dapat mengakses wawasan yang luas dari berbagai sumber media yang mengandalkan internet. Lalu bukan besar kemungkinan di blended learning ini terdapat dampak positif dan negatif untuk anak-anak yang di bawah umur. Karena apa? Eh, jika tidak jika tidak di jika tidak dipantau dan dikontrol, anak-anak di usia di usia dini akan mengakses wawasan yang di luar dugaan, di luar dugaan. Maka dari itu, anak di usia dini ini eh, dikontrol dan diberi arahan yang lebih baik untuk mengakses wawasan yang lebih bermanfaat.
seperti itu. Lalu juga lalu juga pendidik bisa mengakses wawasan yang lebih luas untuk keperluan konten konten materi untuk serta serta didik yang akan diajarkan di kegiatan belajar mengajar. Seperti itu. Lalu setelah kelebihan dari blended learning, ada nggak sih kekurangan dari blended learning itu sendiri? Betul, jelas ada. Karena apa? Dari segala sistem pembelajaran, sistem pembelajaran terdapat kelebihan dan kekurangan untuk dijalankan. Nah, seperti contohnya kekurangan di blended learning ini yang saya akan bahas ada 4. Yang pertama ada terbatas untuk berekspresi. Jadi artinya apa? Di sini artinya jika pembelajaran tatap muka, ekspresi sangat sangat dominan dan kita sebagai peserta didik dan pendidik dapat sepuasnya berekspresi dalam kegiatan belajar mengajar dan pendidik pun mudah untuk mengetahui ekspresi dari peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Seperti itu. Lalu yang kedua ada keterbatasan akses internet. Nah, ini yang menjadi permasalahan yang sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah pusat. Karena apa? Jika di situasi seperti ini, contohnya seperti pandemi saat ini yang sudah hampir 2 tahun lebih tidak kunjung pulih, tidak kunjung pulih, keterbatasan akses internet ini menjadi salah satu salah satu pun salah satu kekurangan di pembelajaran jarak jauh, khususnya di daerah desa yang tertinggal. Karena karena eh, di kota akan terus maju dengan kemajuannya karena sudah difasilitasi internet yang kondisinya sudah sangat baik. Nah, yang harus diperhatikan adalah daerah yang tertinggal atau desa yang tertinggal di pelosok itu harus lebih diperhatikan karena jika tidak diperhatikan, maka daerah atau desa yang tertinggal di pelosok itu akan terus tertinggal dengan ketertinggalannya jika tidak diperhatikan oleh pemerintah. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada pembelajaran praktek terhambat. Ini khususnya di sekolah vokasi. Sebenarnya di SMA juga terhambat seperti contohnya di SMA itu contohnya seperti praktek IPA atau biologi, lalu penjas orkes, eh, lalu lalu praktek di SMK sangat sangat benar-benar terhambat, apalagi sekolah vokasi atau perguruan tinggi negeri vokasi. Eh, karena di SMK lebih dominan pembelajaran praktek dan peserta didik tidak tidak mendapat ilmu atau pembelajaran yang murni di lapangan karena hanya teori, mendengar, melihat melalui pembelajaran jarak jauh ini. Itu sangat terhambat di dunia vokasi. Harus diperhatikan dan
atur sedemikian rupa untuk tetap pembelajaran praktek ini berjalan, tetapi dikoordinasikan agar tidak menjadi kerumunan. Seperti contohnya yang hadir ke bengkel atau workshop 50% dari biasanya. Biasanya kan 100%. Jika 25 maka yang hadir 10 atau 15 seperti itu. Lalu ketika hanya mendapatkan teori saja, peserta didik khususnya di bidang vokasi sangat amat sangat amat disayangkan karena tidak bisa mendapatkan ilmu murni di lapangan. Karena tentu jelas ilmu murni di lapangan dengan hanya melihat, mendengar, tidak mempraktekkan. Lalu yang terakhir ada sulit mengontrol peserta didik. Nah, ini khususnya untuk pendidik dan ya untuk khususnya untuk pendidik karena blended learning ini yang berbasis internet atau e-learning, uh, sistemnya itu pembelajaran jarak jauh. Beda cerita dengan pembelajaran tatap muka. Ketika tatap muka, pendidik dapat mudah mengontrol peserta didik. Contohnya eh, ketika peserta didik tidak memerhatikan pendidiknya menjelaskan materi di depan papan tulis, peserta didik bisa saja dapat teguran yang keras oleh pendidik. Lalu ketika pembelajaran jarak jauh ini diterapkan yang menggunakan kecanggihan teknologi berbasis internet ini, pendidik akan sulit mengontrol peserta didik karena eh, pendidik hanya dapat melihat dan mendengar peserta didik. Nah, bahkan pada saat pertemuan berlangsung dan kegiatan belajar mengajar berlangsung, peserta didik mayoritas mematikan kameranya, bukan menyalakan kameranya. Itu sangat disayangkan karena apa? Karena tatap muka sangat penting. Tatap muka sangat penting untuk mengetahui ekspresi kita bagaimana. Nah, itu kurangannya. Eh, ketika saat pertemuan peserta didik dan pendidik tidak berlangsung dengan tatap muka, akan sulit bagi pendidik untuk mengontrol peserta didik. Karena bisa saja peserta didik mendengarkan pendidik yang lagi mengajar bukan pada tempatnya atau sedang di luar seperti di perjalanan, seperti di rumah saudara atau bahkan berlibur. Banyak sekali saat ini peserta didik yang memiliki masalah seperti itu. Saat pendidik menjelaskan, peserta didik tidak di tempatnya, hanya mendengarkan. Kalau jika kalau kalau seperti itu, bagaimana kegiatan belajar mengajar dapat dapat maksimal berjalan dengan tujuannya. Seperti itu kekurangan dari blended learning itu sendiri. Lalu setelah kita membahas kelebihan serta kekurangan dari blended learning sendiri, blended learning juga memiliki kelayakan yang kali ini saya akan bahas.
Yang pertama ada penerapan, lalu yang kedua ada sistem. Nah, itu kedua kelayakan yang saya akan bahas kali ini. Yang pertama ada penerapan. Eh, Kenapa sih di penerapan ini? Karena dalam hal ini penerapan menjadi salah satu poin dari kelayakan blended learning. Karena dalam penerapan inilah dapat dinilai model pembelajaran blended learning ini mencapai tujuan atau tidak. Dilihat dari aspek perkembangan teknologi yang begitu pesat, khususnya di perkotaan, daerah yang perkotaan akan terus maju dengan kemajuannya. Sementara daerah yang di desa tertinggal, daerah yang di desa tertinggal akan tertinggal dengan ketertinggalannya. Nah, itu harus eh, menjadi 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 perhatian untuk pemerintah pusat karena harus diperhatikan. Dikarenakan belum adanya pemerataan yang sinkron dari pemerintah pusat. Kemudian peserta didik serta kemudian pendidik harus dituntut dan berinovasi untuk membuat konten pembelajaran untuk pembelajar menjalankan kegiatan belajar mengajar di kelas virtual. Ini yang sudah lama dilakukan oleh dunia pendidikan berbasis internet menggunakan kelas virtual. Ini juga menjadi sebuah tantangan bagi pendidik dalam mengembangkan jiwa inovatif dan kreatifnya. Lalu, ketika pendidik tidak dapat mengikuti perkembangan zaman yang begitu pesat, bahkan tertinggal perkembangan teknologi atau kesulitan membuat konten pendidik berbasis elektronik atau digital, maka sebuah permasalahan yang berarti untuk mendidik dan peserta didik dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar. Maka dari itu, pendidik sudah seharusnya mempersiapkan dan mengembangkan ilmu teknologi yang cukup canggih di era globalisasi. Di era globalisasi. Karena apa? Karena eh, bahan ajar bahan ajar pendidik harus bersifat digital di era sekarang ini, apalagi di era pandemi. Karena selain mudah diakses oleh peserta didik, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi seperti kehilangan atau terjadinya terjadinya ketika hujan basah itu tidak akan terjadi. Karena apa? Karena sudah disimpan dalam bentuk digital. Selanjutnya, lanjutnya peserta didik dan pendidik setelah mengikuti perkembangan zaman yang cukup pesat di bidang teknologi dalam dunia pendidikan, peserta didik dan pendidik sudah siap untuk menghadapi era globalisasi yang cukup pesat dan menjalankan eh, pembelajaran blended learning ini. Seperti itu. Lalu setelah membicarakan tentang penerapan blended learning di dalam dunia pendidikan, kali ini saya akan bahas sistem pembelajaran blended learning dalam dunia pendidikan. Eh, Ketika pembelajaran jarak jauh atau PJJ diterapkan oleh pemerintah sebagai cara untuk mengurangi kasus COVID-19, di sanalah peran teknologi serta komponen
penggunanya harus siap menggunakan dan mengembangkan. Selain menggunakan, pengguna teknologi juga harus berkembang dengan teknologi yang ada dan melakukan pemerataan di seluruh pelosok desa, bukan hanya di perkotaan saja. Jadi 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 apa? eh, yang di desa tertinggal akan terus tertinggal karena ketertinggalannya jika tidak diperhatikan oleh pemerintah pusat. Lalu, di perkotaan akan terus maju dengan kemajuannya karena sudah difasilitasi internet yang berkualitas cukup baik. Lalu, eh, lalu karena ini menjadi sebuah masalah ketika belum terjadi pemerataan sistem jaringan internet. Pembelajaran blended learning berbasis digital ini akan menjadi terhambat, khususnya di daerah yang terpelosok. Pembelajaran pun akan mengalami kesulitan mengakses materi yang akan dibuat pendidik, kemudian pendidik pun akan kesulitan mengunggah konten pembelajaran untuk pembelajar. Nah, itu sistem yang harus diperbaiki dan diperhatikan oleh pemerintah khususnya di daerah yang tertinggal. Eh, jika dibilang berhasil atau tidak blended learning ini di masa pandemi, khususnya pembelajaran jarak jauh, di perkotaan sudah cukup berhasil karena dapat mengurangi dapat mengurangi angka angka kasus COVID-19 ini dan berjalan cukup 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 baik di perkotaan khususnya DKI Jakarta. Eh, Beda cerita dengan desa yang tertinggal. Eh, desa yang tertinggal harus terus diperhatikan dalam sistem jaringan internet. Karena apa? Jika tidak diperhatikan, desa yang tertinggal cukup sulit menjalankan kegiatan belajar mengajar saat pandemi seperti ini. Eh, jika jika harus tatap muka yang diterapkan di desa tertinggal, akan dikhawatirkan dapat meningkatkan angka kasus COVID-19 yang terus merajalela ini. Seperti itu. Lalu, dalam sistem juga harus perlu diperhatikan secara merata. Karena apa? Karena dalam sistem harus terus dikembangkan untuk menjadi berkualitas yang cukup baik dalam dunia pendidikan dan dapat mudah menjalankan kegiatan belajar mengajar. Karena e-learning memberikan kesempatan bagi peserta didik eh, memegang secara mandiri eh, memegang secara mandiri kapan saja dapat diakses dan di mana saja mudah diakses. Nah, jadi sistem jaringan internet ini harus perlu diperhatikan dan dikembangkan. Karena blended learning memberikan kesempatan yang terbaik untuk pembelajar melakukan kegiatan belajar mengajar dari kelas transisi ke e-learning. Blended learning melibatkan kelas atau tatap muka dan belajar online. Jadi, dalam sistem harus dikembangkan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang lebih berkualitas. Metode ini
khususnya blended learning, sangat efektif untuk menambah efisiensi di kelas instruksi dan memungkinkan peningkatan diskusi atau meninjau informasi di ruang kelas. Jadi sangat rekomendasi pembelajaran blended learning ini untuk diterapkan di masa pandemi yang saat ini masih belum kunjung pulih. Itulah pembahasan yang kali ini saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.